Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber-subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di video di channel YouTube Aries Raden Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kita kali ini insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana cara keluar atau cara menyelesaikan problematika atau permasalahan hidup ataupun masalah yang cukup rumit di dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang kita alami saat ini. Mungkin dari sahabat-sahabati sekarang diuji sakit ya yang cukup berkepanjangan, sudah berobat kemana-mana namun masih belum dipertemukan dengan obat yang pas. Mungkin bagi pasangan suami istri lagi berantem hebat sampai pingin cerai dan macam-macamnya. Mungkin juga dari kalangan sahabat-sahabati ada yang juga terlilit utang yang cukup besar sampai kita tidak tahu cara dan solusinya. Mungkin juga bagi santriwan-santriwati yang sedang menghadapi soal-soal ujian yang cukup besar juga, bahkan pusing lah. Mungkin juga dari sahabat-sahabati yang baru lulus sekolah ingin melamar ke sebuah pekerjaan namun oleh Allah masih belum ditakdirkan untuk bekerja sampai detik ini. Mungkin bagi seorang ibu-ibu yang sudah lama nikah belum memiliki keturunan, mungkin juga punya masalah dengan orang, diancam ini dan itu dan sebagainya. Bahkan banyak problem-problem yang lebih besar daripada itu semua terjadi saat ini pada kalian. Jika hal itu terjadi pada sahabat-sahabati semua, mari kita luangkan, kita buka pikiran kita, jendela otak kita, ayo kita buka dulu. Hati kita yang selama ini kita tutup rapat itu, ayo kita buka dulu. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita kerjakan? Sudah Mas, sudah Ustadz, saya sudah mengerjakan ini, sudah melakukan amalan ini, sudah membaca ijazah ini, sudah pergi ke Ustadz, sudah pergi ke kiai, sudah minta saran dari sahabat kita yang sudah pengalaman, macam-macam solusi sudah saya kerjakan, belum ada hasil sampai detik ini. Bahkan sudah tidak ada jalan lagi, buntu otak kita, hampir kita sudah mau putus asa. Kalau sahabat-sahabat yang mengalami sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada video ini, maka apa tindakan kita, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kalau memang kita mengalami hal kok sesuai dengan apa yang saya alami saat ini, kalau memang hal itu terjadi pada diri kalian semua, sahabat-sahabati semua, pemirsa semua, mari insya Allah saya punya tips, ada ilmu sedikit tapi mudah-mudahan nanti ilmu ini bisa membantu kalian atau sahabat-sahabat di rumah keluar atau selesai dari persoalan-persoalan tersebut. Ini amalan khusus untuk sahabat saya yang laki-laki. Ustadz atau Mas, saya punya masalah yang cukup besar, saya sudah kehabisan cara, kehabisan pikir, sudah berdoa sana sini, sudah selesai, sudah semuanya sudah dilakukan namun belum hasil, belum menuai hasil, tidak sesuai dengan harapan. Apa yang harus saya perbuat? Ini salah satu contohnya. Sekali lagi ini khusus sahabat saya yang laki-laki, jemaah semua sudah ya. Siapapun diri kalian, kalau diri kalian laki-laki silahkan melakukan ini. Insya Allah nanti Allah mengijabah. Kalau sahabat pergi sholat Jumat, tolong sandalnya mereka itu, kalau biasanya kan ngadep ke kiblat, ngadep ke barat, ini coba kita ganti posisinya ngadep ke timur. Istilahnya rapikan saja. Mau ngadep kemanapun terserah, yang penting rapikan. Tata sandal sebaik mungkin itu. Orang yang pergi ke masjid itu silakan ditata sandalnya. Cukup simpel kan? Jadi semuanya sandal orang pergi ke masjid
Yang sudah naik ke lantainya masjid, sandalnya itu langsung benahin semua, perbaguslah sekiranya orangnya itu senang. Apakah cuman seperti itu? Ya, silahkan itu dilakukan dulu. 7 kali sholat Jumat, kalau bisa di masjid yang berbeda, sahabat-sahabat. Atau kalau sahabat-sahabat dikenal dengan takmirnya, ya silahkan musyawarah dulu dengan takmir masjid setempat. Tidak apa-apa, kita pamit dulu. Pak, saya mau pamit, nanti saya benahin, saya bagusin sandalnya orang-orang agar rapi, agar pulangnya nanti lebih mudah, biar hatinya senang. 7 masjid kalau bisa ya, jangan masjid yang sama, nanti dicurigai malah dikirain malingnya sandal. Ya intinya apa yang saya sampaikan ini, amalan ini silahkan dikerjakan saja. Jadi benahin, tata yang bagus sandal yang orang pergi ke masjid itu, orang yang sudah naik ke lantai masjid, yang sholat, itu benahin sandalnya, perbagus saja semuanya sandalnya itu, rapikan. 7 kali Jumat, 7 kali sholat Jumat, sahabat-sahabat. Kalau bisa di masjid yang sama juga tidak apa-apa, kalau bisa juga di masjid yang berbeda juga nggak apa-apa. Yang penting ayo kita bantu tata sandalnya mereka dengan baik. Kalau kita sudah mau sedekah, tidak punya uang, mau sedekah ini, mau bantu ini segala macam, sudah dilakukan semua tapi kok belum menuai hasil, silakan ini praktekkan ya. Sekali lagi saya tekankan, benahin sandal orang yang pergi ke masjid. Apakah harus setiap sholat Jumat? Kalau bisa iya dulu. Kalau tiap hari bagaimana? Itu lebih bagus. Ya, lebih bagus malah. Tapi jangan diambil. Nanti kan ada seorang pidato, seorang penceramah di depan, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Nanti sandal yang bagus-bagus diambil, sandal yang buruk-buruk malah ditinggalkan. Itu kurang ajar namanya. Jangan seperti itu ya. Yang benar adalah orang yang pergi menunaikan sholat Jumat ke masjid, sandalnya itu kita rapikan. Kalau yang awalnya kita ngadep ke barat, sandal kadang kan berjejeran di mana-mana itu coba kita benahin dulu. Ikhlas, satu, minta ridhonya Allah. Yang kedua, dengan niatan mudah-mudahan orang yang kita benahi sandalnya itu hatinya senang. Itu insya Allah sangat mustajab, sahabat-sahabat. Ingat, 7 kali sholat Jumat, bukan cuma 1 kali. Kalau perlu tiap hari di masjid itu. Cari masjid yang lumayan besar, silahkan lebih banyak lagi sahabat-sahabat itu bisa membenahin sandalnya. Tapi terlebih ada juga yang tidak boleh terkadang. Makanya saran saya itu harus pamit dulu, utamanya kepada takmir di masjid tertentu atau di surau atau di musola tertentu. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita sudah melakukan 7 kali sholat Jumat, usai itu terakhir melakukan amalan ini, membenahi sandal ini, silakan sahabat-sahabati setelah membenahin semuanya itu kita sholat seperti biasanya itu. Habis sholat sunnatam ba'diyatal Jum'ah, ketika sudah selesai melakukan sholat Jumat itu kan nanti ada sholat ba'diyatal Jum'ah ya, sholat usai melakukan sholat Jumat, itu sholat sunnah. Usai sholat sunnah 2 rakaat itu silahkan sahabat-sahabat duduk sejenak menghadap ke kiblat. Kita niat untuk iktikaf, kita menghadap ke kiblat, kita niat nawaitul iktikafah fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Langkah yang kedua, silakan sahabat-sahabat baca istighfar 1000 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kalau tasbih itu kan ada 100 itu, jadi 10 kali putaran 1000 ya. Istighfar, astagfirullah kurang panjang mungkin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, juga sama. Kalau terlalu kepanjangan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lisan mengucapkan, hati sama otak kita memohon ampun kepada Allah. Barangkali ada perbuatan-perbuatan kita yang Allah tidak ridho, mungkin salah satunya ditegur oleh Allah. Jadi kita harus husnudzon terus kepada Allah. Itu pertama. Jadi baca istighfar kalau bisa 1000. Kenapa kok 1000? Lakukan saja sudah. Yang kedua, silahkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca Bismillah itu sebanyak 1000 kali. Kemudian mintalah kepada Allah apapun hajat sahabat-sahabat. Kalau yang perempuan bagaimana? Nanti ini khusus laki-laki dulu. Mungkin lagi pingin punya anak, mungkin pingin cepat selesai dengan permasalahan yang dihadapin di kantor, dengan sahabat kita sendiri, dengan istri kita,
Mungkin minta, ya Allah kembalikanlah istri saya yang lagi cerai. Ya Allah, mungkin anaknya yang hilang sudah beberapa tahun atau mungkin belum ketemu. Silahkan baca itu. Doa kepada Allah, ya Allah kembalikanlah anak saya yang hilang itu, ya Allah. Yang ketiga, mungkin ya bagi sahabat-sahabat yang terlilit hutang, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan jalan keluar terhadap permasalahan hutang saya ini. Kalau mungkin kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam hal finansial atau keuangan, ya Allah mintalah kepada Allah, ya Allah dengan wasilah saya membantu rapikan sandal-sandal sampai 7 kali sholat Jumat. Saya niat iktikaf ini dengan wasilah saya membaca istighfar 1000 ini, dengan wasilah saya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 ini. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau membukakan pintu terhadap saya, ya Allah, terhadap permasalahan saya. Berilah saya solusi, ya Allah. Berilah jalan keluar yang bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Dipermudah, ya Allah. Jangan Kau persulit, ya Allah. Insya Allah nanti Allah akan menjawab. Silahkan sahabat-sahabat ketika itu pulang ke rumahnya. Nanti insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban tersendiri yang akan sahabat-sahabat dirasakan. Percaya atau tidak silahkan. Kalau semisal nanti tidak sesuai, kita sudah melakukan seperti yang disarankan oleh Mas, oleh Ustadz tadi, tapi kok belum berhasil, diulang lagi. Besoknya lagi melakukan 7 kali lagi. Kalau perlu setiap hari ke masjid kita benahi sandal itu. Kalau perlu setiap hari juga kita baca istighfar sebanyak 1000, baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000, dan niat iktikaf tiap hari, tiap malam, bahkan tidak perlu setiap Jumat. Nah, makanya kalau setiap hari, kalau setiap malam mungkin sahabat-sahabat kerepotan. Jadi saya anggarkan, saya minta biar sahabat-sahabat melakukan dengan enjoy, dengan tenang, tanpa mengganggu rutinitas atau aktivitas keseharian. Silahkan setiap Jumat saja. Jadi yassiru wala tu'assiru, dipermudah jangan dipersulit. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusron. Setelah kesulitan, percayalah pasti ada kemudahan yang akan sahabat-sahabati temuin. Ketika kesulitan itu kita jalani dengan ikhlas, dengan ridho, dengan lapang dada, dengan berpasrah kepada Allah, tidak meminta kepada yang lain selain Allah, maka insya Allah Allah akan menjawab, Allah akan mendengar doanya sahabat-sahabat. Apa yang sahabat-sahabat inginkan, ini amalan bisa digunakan oleh siapapun. Kalau wanita, kalau perempuan kadang di masjid-masjid tertentu, terkadang wanita ada yang tidak ke masjid. Kalau Jumat itu terkadang juga ada. Ya silahkan. Kalau perlu tiap ke masjid saja, tiap ke surau saja, tiap ke musola saja, benahin juga sama. Niatnya pun juga sama nanti. Kita sholat sunnah dulu 2 rakaat, sholat hajat dulu lah 2 rakaat, kemudian kita duduk bersila. Habis itu kita niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, juga bisa nawaitul iktikaf fi hadal musalla sunnatan lillahi ta'ala. Kita baca istighfar 1000 kali, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, lalu yang terakhir berdoa. Ayo kita memohon kepada Allah apa hajatnya sahabat-sahabati, semuanya itu mintakan sama Allah. Bukankah Allah itu maha kaya, al-ghaniyyu al-hamid? Bukankah Allah itu maha sami'um basir, maha mendengar lagi maha melihat? Bukankah Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang? Kenapa kita tidak memintanya? Kenapa selama ini kok kita hanya pinter mengolah otak kita? Kok seakan-akan Tuhan kita itu otak kita? Kok seakan-akan Tuhan kita itu kok hati kita? Kenapa kok bukan Allah? Coba minta sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, pakai bahasa Indonesia juga, bahasa daerahnya sahabat, silahkan bebas. Yang penting istiqomah sahabat-sahabat. Jangan berhenti kalau sampai belum Allah menjawab doanya sahabat-sahabat. Kalau bisa 1 tahun, wah kelamaan Ustaz, saya pinginnya yang jasplang, pingin cepet. Kalau pingin cepet ya tiap malam, tiap hari. Bukankah orang yang menerima upah itu sesuai dengan hasil pekerjaannya? Kalau semakin diminta Allah, Allah semakin senang sahabat-sahabat ya. Jadi mungkin itu dululah yang bisa saya berikan kepada sahabat-sahabat di rumah yang mungkin saat ini sedang digoncang dengan permasalahan, dengan persoalan, dengan problematika yang cukup dahsyat.
berpuluh-puluh tahun belum punya anak, berpuluh-puluh tahun diuji dengan sakit, berpuluh-puluh tahun tidak ketemu dengan anaknya yang hilang, istrinya yang hilang, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan baru nikah mungkin sudah berantakan, pingin balikan lagi, pingin rujuk lagi, barangkali terlilit hutang yang sangat dahsyat sampai kita kewalahan tidak mampu untuk membendung saking banyaknya hutang tersebut. Bahkan juga ada kasus-kasus yang lain, mungkin kita diancam lah, mau dibeginikan lah, mau dibunuh lah, mau dipenjara lah, mau diapa-apakan, semuanya itu. Kalau memang hal itu dialami oleh sahabat-sahabat semua, silakan lakukan ini. Dan ingat, semua bentuk perbuatan kita, ucapan kita, tingkah kita, gerak-gerik hati dan otak kita, semua ada bentuk yang namanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Kita harus hadapin semua problematika itu. Kita selesaikan, ya. Wasyawirhum fil amri, musyawarahlah ketika mengalami namanya permasalahan, kesulitan macam-macam, kita musyawarah, kita diskusi, kita sharing. Barangkali nanti ketika musyawarah itu Allah memberikan ilham. Jika sahabat-sahabati yakin, jika sahabat-sahabati percaya, dan jika sahabat-sahabati hanya mengharap ridha Allah, hanya bergantung kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, bahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong saya. Kalau itu dijadikan prinsip dalam hidup sahabat-sahabati, insya Allah pasti Allah akan melindungi, pasti Allah akan memberikan jalan yang selama ini jalan tersebut tidak pernah sama sekali kita pikirkan, bahkan tidak pernah sama sekali kita angan-angankan, bahkan sama sekali belum pernah kita agenda ataupun rencanakan. Lakukan itu dengan istiqomah, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan tanpa kita bersuudzon kepada Allah, buruk sangka kepada hamba-hambanya siapapun itu. Ayo kita perbanyak meminta ampun, istighfar kepada Allah, dan banyak-banyak juga memuji nama Allah. Maka Allah akan memberikan solusi yang selama ini tidak pernah kita sangka-sangka datangnya solusi ataupun keluar dari masalah tersebut. Pak, insya Allah seperti itu. Jika ada kebenaran apa yang saya sampaikan ini, Pak, insya Allah yakinlah kebenaran itu, saya yakin kebenaran itu mutlak milik Allah. Dan jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kurang pas di hatinya sahabat-sahabati, saya Al-Fakir Haris minta maaf yang banyak kepada sahabat-sahabati semua. Itulah kelemahan saya dalam penyampaian. Untuk itu saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.